10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat kepada dosen Ibu Yunika Afrianingsih MPD selaku dosen pengampu Psikologi Pendidikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya Esrajuddin, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, yang mana pada kesempatan kali ini saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar akan memaparkan hasil wawancara atau observasi kemarin yang diberikan tugas oleh mata kuliah Ibu dosen Yunika Afrianingsih MPD, yang mana waktu itu saya alhamdulillah sudah melaksanakan wawancara ke sekolah Madrasah Rodatul Ulum 1 yang beralamat di Jalan Desa Madusari, Kecamatan Sungai Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hasil observasi yang sudah saya lakukan minggu yang lalu, yang waktu hari Selasa kalau tidak salah. Baik, langsung saja. Pertama saya melontarkan sebuah pertanyaan kepada Bapak mengenai tentang praktik nyata seorang guru memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa. Pertanyaan yang saya lontarkan pertama adalah memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa itu apakah penting atau tidak. Kemudian Bapak menjawab, tentu penting bagi seorang guru, bagi tenaga didik untuk selalu memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa. Karena begini kata Bapak, karena setiap manusia mempunyai sifat yang namanya tidak sama, mempunyai sifat pasang surut. Dan ketika sudah mengalami pasang surut, maka tentu harus ada namanya support, dukungan, yang mana tujuannya adalah agar siswa ini selalu dalam keadaan kedisiplin yang baik, mempunyai keterampilan yang baik, dan selalu memberikan rasa semangat dalam dirinya sendiri gitu. Akhirnya karena dukungan dan motivasi penghargaan yang diberikan oleh guru kepada siswa, siswa ini tetap dalam posisi semangat. Kalau semangat, tentu belajarnya akan lebih eksis, akan lebih efisien gitu. Jadi perlu seorang guru memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa. Kemudian, bagaimana jika suatu saat ketika memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa masih tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan dari siswa tersebut? Nah, untuk mengenai tersebut kata Bapak bahwa guru memberikan motivasi penghargaan kepada siswa tujuannya agar siswa mempunyai minat belajar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah maupun di rumah begitu. Jadi kalau misalnya suatu saat terjadi kepada siswa tidak ada perubahan, mungkin kami berupaya semaksimal mungkin sebagai tenaga didik, sebagai pengajar, berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan motivasi dukungan penuh kepada siswa yang mempunyai tidak ada perkembangan sama sekali dalam belajar begitu. Tapi intinya insya Allah kata Bapak, kalau motivasi dan penghargaan ini selalu kita berikan kepada siswa, insya Allah 80% ke atas lah kata Bapak, insya Allah anak-anak siswa ini akan ada perubahan begitu. Karena begini, karena terkadang apalagi siswa-siswa yang masih kecil, masih belum ada pemikiran yang mempunyai minat tersendiri gitu, karena keterpaksaan semua. Jadi kita harus dukung dengan dengan motivasi dan dukungan kata Bapak. Kemudian yang saya tanyakan adalah kemudian bagaimana cara Bapak memberikan motivasi kepada siswa. Yang saya berikan motivasi kepada siswa adalah kata Bapak memberikan sebuah contoh atau gambaran-gambaran atau sebuah cerita tentang mengenai orang sukses,
dalam giat belajar begitu. Artinya orang sukses, orang yang sudah menjadi dirinya sudah terpandang di hadapan masyarakat gitu, sudah mapan, itu tentu dulunya selalu berjuang, berupaya, berusaha, berikhtiar bagaimana dirinya ini selalu dalam keadaan menata masa depan yang baik begitu. Memang semua yang kita lakukan kebaikan pasti penuh dengan rintangan dan tantangan, terutama rasa malas kita. Pasti itu kata Bapak. Pasti itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mempunyai niat yang baik untuk menata masa depan yang baik, tentu rintangan, rasa malas, ngantuk, semuanya akan menghampiri kita. Agar kenapa? Agar kita tidak menata masa depan yang baik. Tentu kita ketahui semua bahwa orang-orang yang sukses itu dulunya pernah berjuang, pernah mati-matian, pernah berkeringat, pernah menangis, pernah kelaparan, pernah kehausan, dan pada akhirnya semua sudah dilewati dengan alhamdulillah. Allah memberikan balasan yang luar biasa kepada orang-orang yang sangat berjuang. Saya memberikan motivasi seperti itu, cerita-cerita begitu. Agar kenapa? Agar siswa ini selalu tumbuh dalam keadaan perkembangan dalam giat belajar. Begitu. Kemudian yang saya tanyakan kembali, apakah setiap siswa ini ketika diberikan motivasi, Pak, kepada siswa dari Bapak mengikuti atau tidak? Tentu dari saya kebanyakan ada yang mengikuti, tapi ada juga yang tidak mengikuti. Pernah suatu ketika, kata Bapak, waktu itu kelas 6, Bapak memerintahkan kepada kelas 6 untuk melengkapi catatan-catatan yang kosong gitu pada pelajaran Bapak tersebut. Dan Bapak memberikan waktu minggu depan, bahwa minggu depan Bapak akan melakukan pengecekan kepada siswa, terutama kepada siswa yang aktif gitu. Maaf, siswa yang tidak ini, kan terkadang ada siswa yang sakit, yang sakit dimaklumi gitu, yang sering sakit punya sifat sakit itu Bapak memaklumi. Tapi yang tidak ada rasa halangan dan tantangan, Bapak memberikan sepenuhnya bahwa hari Minggu depan semua buku catatannya harus dilengkapi pelajaran saya, kata Bapak. Dan ketika sudah tiba di pelajaran minggu ke depan, ternyata ketika sudah dicek waktu pengecekannya masih banyak yang kosong siswa tersebut. Masih banyak yang kosong. Dan waktu itu Bapak masih memberikan toleransi kepada siswa, bahwa hari ini saya masih memberikan toleransi, kata Bapak. Tapi minggu depan saya akan memberikan waktu 1 minggu lagi untuk melengkapi catatan-catatan yang sebelumnya, kata Bapak. Dan ketika sudah tiba di waktu ke minggu yang kedua, ketika sudah tiba pengecekannya, dan alhamdulillah waktu itu masih ada yang kosong juga, gitu. Artinya masih ada yang kosong. Dan karena Bapak tersebut karena mempunyai sifat emosi atau kecewa, akhirnya Bapak mengatakan kepada siswa, kalau minggu depan masih kosong catatannya, maka semester yang akan datang tidak diperkenankan mengikuti jam pelajaran Bapak, katanya. Dan ketika sudah dipengecekan ke minggu yang ketiga, alhamdulillah semuanya catatannya lengkap begitu. Nah, bukti bahwa ketika kita memberikan motivasi, perintah harus dengan ketegasan gitu. Jangan kita perintahkan tapi tidak ada tindakan atau penegasan. Karena begini, kesannya kepada siswa kalau hanya ucapan tanpa tindakan, tanpa bukti, kata siswa, seakan-akan ucapannya ini disepelekan, diolok-olok gitu loh. Tapi kalau ditegaskan langsung, dicek benar-benar, dibuktikan benar-benar, insya Allah siswa ini akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru gitu. Jadi intinya siswa ini ada kalanya yang harus kita halusi, ada kalanya harus yang kita tegaskan. Agar kenapa? Ini salah satu menyesuaikan dengan karakteristik siswa, untuk selalu memberikan motivasi, dukungan penuh kepada siswa agar selalu dalam kehidupan seharinya minat dalam giat belajar di sekolah maupun di rumah. Baik, yang terakhir pertanyaan saya, bagaimana jikalau suatu saat Bapak ini memberikan motivasi tapi masih ada yang belum ada perkembangan.
atau perubahan begitu. Ya, masalah perubahan atau tidaknya itu mungkin tergantung kepada siswanya masing-masing. Artinya kita sebagai dewan guru hanya memberikan maksimal mungkin, sepenuhnya memberikan dukungan, memberikan motivasi, penghargaan, memberikan support, memberikan penyemangat kepada siswa agar siswa ini tetap dalam keadaan mempunyai rasa semangat untuk dalam giat belajar begitu. Baik Pak, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, mudah-mudahan bermanfaat khususnya saya pribadi, dan terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih sama kata Bapak. Alhamdulillah. Untuk yang terakhir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak atas waktunya yang telah menyempatkan waktu untuk ini bersama saya mengenai praktik nyata di sekolah rendah. Kurang hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.